Hai PJBers, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak lupa untuk bahagia. Hari ini dalam episode spesial PJB Pods, saya akan mengajak PJBers untuk mengetahui. Ada satu anekdot yang saya dengar bahwa kisah sukses itu tidak untuk disimpan sendiri, tapi dibagikan kepada sekitar. Bahkan menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, hari ini saya ingin ajak PJBers untuk menyimak bagaimana success story, jasa operation and maintenance dalam peningkatan pembangunan dan manfaat dari hadirnya PLTU FTP yang tidak hanya ada di Jawa, tapi juga luar Jawa. Ada kisah apa di balik itu? Bagaimana proses perjuangannya? Dan apa yang menjadi harapan ke depan? Hari ini sudah bersama dengan saya, Direktur Operasi 2 PT Pembangkitan Jawa Bali, Bapak Rahmanu Indarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Saya selalu suka lihat senyum Bapak. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Putri sehat juga? Alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah bertanya. Ya. Ini kita mau ngobrol dan selama obrolan ini berlangsung, kita akan sama-sama mematuhi protokol kesehatan Pak, jaga jarak. Siap. Bapak, bicara soal PLTU. Saya dengar kisah suksesnya, namun saya yakin dalam prosesnya ada perjuangan yang luar biasa. Karena segala sesuatu ketika dimulai pertama kali, itu biasanya tidak mudah. Iya. Cerita dong Pak. Baik, saya awali sejarahnya ya. Boleh, pembangunan yang FTP 1 ini. Jadi di sekitar tahun 2006-an ya. 2006? Ya, itu dirasakan bahwa terjadi krisis suplai energi listrik di Indonesia dan juga upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi yang ada di Indonesia. Yang pertama. Terus yang kedua, dirasakan bahwa harga penyediaan listrik itu mahal disebabkan karena energi primer yang digunakan itu masih dominan di gas maupun bahan bakar minyak. Oil and gas. Ya, sehingga di Indonesia dengan kekayaan atau sumber batu bara yang sangat melimpah dan juga harga batu bara yang sangat rendah, itu mulai ada upaya begitu Pak? Diupayakan atau mulai ada upaya untuk memperbesar bauran energi dari batu bara dengan cara apa? Yaitu membangun PLTU batu bara di Indonesia. PLTU batu bara. Berarti kali pertama dibangun tahun 2006 karena ada kebutuhan bauran energi ya Pak? Sebelumnya PLTU batu bara itu sudah ada sebenarnya, sudah ada. Tetapi baurannya atau jumlahnya belum mencukupi gitu. Oh, oke. Baik. Di satu sisi ada demand listrik yang sedemikian besar dari masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan biaya yang rendah, yang prioritas dibangun apa? Itu adalah PLTU batubara. Sehingga pada waktu itu untuk mengatasi krisis, terus juga untuk menurunkan biaya, itu dibuatlah program pembangunan PLTU yang dinamakan Fast Track Pembangkit FTP 1. Oh, ya. FTP ini Fast Track Pembangkit. Iya. Menarik. Fast Track FTP 1 ya, dengan kapasitas 10.000 megawatt yang dibangun baik di Jawa maupun di luar Jawa. Utamanya yang di Jawa ini kurang lebih 7.000-an megawatt. Wow, 70% tersedia di area Jawa. Iya. Dari situ ketika kali pertama dibangun tahun 2004 ya Pak ya? 2006 atau 2004 maaf? Fast Track program ini dimulai diinisiasi ya tahun 2006, terus mulai dibangun tahun 2008 dan kemudian mulai beroperasi. Mulai beroperasi itu ada yang secara bertahap ya di banyak lokasi. Kalau di Jawa itu yang ada 10 lokasi ya. Yang dikelola PJB ada 5 lokasi. 5 diantaranya. Ini mulai beroperasi di tahun secara bertahap, ada yang 2011, 12, 13 dan sebagainya. Ketika sudah mulai beroperasi, 5 diantaranya dikelola PJB, ada cerita apa dalam prosesnya itu Pak? Ya, jadi ketika karena ini sifatnya fast track, memang pembangunannya dilaksanakan atau sebagai asset manager itu PLN sebagai pemilik. Baik. Terus karena pembangunan cepat, tentunya juga dibutuhkan oleh
dibutuhkan siapa yang mengoperasikan. Betul, pengelola. Ya, bagaimana meng-create operator, teknisi dan sebagainya itu dalam jumlah yang langsung banyak, masif. Betul, ya ini betul. Masif. Untuk menjaga keandalan, ya. Betul. Dari situ yang berpengalaman di dalam pengelolaan pembangkit ini ada dua memang ya, yang kalau di Jawa atau di PLN Group itu ada PT Pembangkitan Jawa Bali PJB dan saudaranya PJB adalah PTIP. Ya. Dari situ semuanya disiapkan. Jadi dari sisi asset owner manager itu mempersiapkan bagaimana pembangkit ini bisa dibangun dengan cepat, dengan quality yang memenuhi, waktu yang tepat, cost yang sesuai yang direncanakan. Dari sisi PJB sebagai pengelola pembangkit ini menyiapkan baik dari sisi infrastruktur, ya, sarana prasarana, secara teknis, maupun manajemen, Pak. Manajemen operation and maintenance ya ini. Ya. Juga menyiapkan personil itu melalui rekrutmen juga pada waktu itu ya. Tapi bagaimana dalam waktu yang singkat membuat fresh graduate atau orang yang operator yang tidak berpengalaman ini, ketika pembangkit ini sudah selesai diserahkan, bisa dioperasikan dengan baik oleh PJB. Itu tantangan yang harus dihadapi dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PJB selaku operator. Betul, pada waktu itu. Terus selanjutnya ada tantangan tersendiri, memang FTP1 di Jawa ini atau termasuk di luar Jawa itu dibangun oleh kontraktor dari China ya. China. Yang mana sebelumnya pembangkit-pembangkit yang dibangun di Indonesia sebelumnya termasuk yang dimiliki oleh PJB itu dibangun kalau tidak Jepang, Eropa, Amerika. Ini kali pertama dengan kontraktor dari China untuk yang PLN. Betul. Iya. Kali pertama. Tetapi memang PLN dan juga PJB sudah mendapat informasi bahwa China ini bisa membangun dengan cepat, biaya murah, tetapi memang ada secara teknis harus ada yang penyesuaian, antisipasi, betul. Karena pasti ada perbedaan dengan gaya kontraktor di negara-negara lain ya, Pak. Termasuk desain, dari sisi desain dan sebagainya. Betul. Sehingga ketika awal dibangun pun, ini PJB sudah mengikuti dari proses pembangunan dari awal. Jadi mendampingi sejak awal proses pembangunan. Betul. Sehingga tahu persis prosesnya. Mengidentifikasi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan pembangkit yang sedang dibangun. Sehingga diharapkan ketika mau beroperasi, sudah punya catatan-catatan identifikasi secara menyeluruh. Betul. Apa-apa yang harus disempurnakan. Ini ibaratnya sebelum dinikahi, dikenali dulu. Betul. PDKT dulu ya, Pak ya. Prosesnya seperti itu. Betul. Lalu kemudian berjalan, dalam tahap sebelumnya memang sudah ada identifikasi dan pengenalan yang luar biasa. Namun ketika proses itu berlangsung, karena ini kan secara teknis, operasional, itu dalam bayangan saya, Pak, saya kalau ada produk elektronik, saya harus pegang, walaupun saya sudah kenalan, ada manual book, saya pasti menghadapi tantangan. Apalagi ini pembangkit ya, yang sedemikian besar. Bagaimana cerita ketika proses itu berjalan? Ya. Jadi pertama mungkin saya bercerita yang di Jawa. Boleh. Nanti saya yang di Jawa cerita, ya. Jadi pada tahap awal itu memang dibagi pembagian ketika ini pembangkit sudah selesai, dibagi PLN sebagai asset owner. Ya. Terus PLN juga sebagai asset manager. Ya. Terus PJB apa kewenangannya? Adalah sebagai aset operator saja. Aset operator saja. Pada tahap awal ini beroperasi ya diserahkan ke PJB, dioperasikan oleh PJB. Ada birokrasi ini ya. Ya, tentu. Jadi ada birokrasi. Sehingga walaupun sudah dikenali kelemahan-kelemahannya, tidak bisa segera cepat diputuskan untuk mengambil tindakan-tindakan
perbaikannya, sehingga memang nggak delik. Sangat bisa dipahami, Ya. betul, secara birokrasi. Lalu Pak? Selanjutnya, setelah hal itu disadari bersama ya, baik itu oleh asset owner maupun PJB sebagai asset operator, birokrasi ini berusaha sederhanakan. Baik. Sehingga dibentuklah kontrak pembaruan yang disebut aset manajemen kontrak, yang mana PJB diberi kewenangan selain sebagai aset operator, juga sebagai aset manager. Oh, oke. Diberi kewenangan lebih, sehingga dari proses-proses ini bisa diambil langkah-langkah yang lebih cepat ya, lebih sehingga proses perbaikannya ini bisa dimulai disegerakan dengan lebih baik. Karena dalam prosesnya pasti ada tantangan-tantangan, apalagi untuk awal ya Pak. Yeah. Dari sisi operator juga selain tadi sudah mengidentifikasikan pasti adaptasi. Yeah. Belum lagi ketika ada kendala. Dan untungnya dengan adanya kontrak kerjasama yang diperbaharui begitu, sehingga jalur birokrasinya lebih mudah. Betul. Yeah. Selain itu, ini satu tantangan yang saya yakin setelah berhasil dilewati, bukan berarti kemudian tenang. Ada tantangan berikutnya dari sisi operasi. Seperti apa Pak? Dengan hadirnya pembangkit baru, dengan kontraktor yang juga dari negara yang berbeda dari yang biasa dikerjakan dan dikelola oleh kawan-kawan PJB. Iya. Jadi tadi sebelum ini jadi itu memang sudah mendapat informasi-informasi. Ada pembangkit IPP yang dibuat oleh Cina gitu ya. Oke. Kendala-kendala apa yang ada itu sudah juga belajar dari sana sebenarnya. Seperti drawingnya, gambar yang tidak lengkap, terus spare part yang tidak standar, gitu, standar. Belajar dari sana, tadi semuanya dikenalin. Terus setelah pembangkit ini jadi dan juga sudah dikenalin, bisa kita resume atau kita simpulkan bahwa pembangkit ini sebenarnya ya tidak boleh dikatakan pembangkit ini jelek, kan tidak. Ya? Tidak. Pembangkit ini adalah karena pembangunannya cepat, terus berbiaya murah, sehingga pembangkit ini perlu dilakukan improvement. Nah, peningkatan. Betul. Improvement yang dilakukan apa? Basicnya, pertama memang dikenali ada peralatan yang desainnya berbeda lah dengan standar-standar Eropa, yang dalam hal ini kita sebut substandar. Sehingga timbul program-program strategis ya. Bagaimana? Menarik nih dari sisi inovasi. Bagaimana? Ada tindakan-tindakan strategis. Pertama itu memperbaiki atau mengubah peralatan-peralatan yang substandar menjadi standar. Kita standarkan. Terus yang kedua, bagaimana memperbaikinya adalah mengoptimalkan waktu overhaul. Ya, pada tahap awal overhaulnya standar biasanya ya, sekian hari. Kebijakan yang diambil untuk FTP1 pada awal-awal itu overhaulnya boleh panjang, tapi agar bisa terselesaikan semuanya dan setelah itu unitnya sehat. Terus ada strategi yang berikutnya adalah spare part tadi ya. Spare part sangat sedikit yang disediakan, sehingga memang ada strategi menyiapkan spare part yang mencukupi, sehingga ketika terdapat gangguan bisa cepat gitu untuk mengatasinya. Terus yang keempat, ini satu hal lagi yang belum saya sampaikan adalah FTP1 ini berbahan bakar batu bara dengan nilai kalor yang sangat tinggi. Rendah. Rendah justru. Oke, dibandingkan oil and gas ya Pak ya? Dibanding yang PLTU yang dibangun sebelumnya. Itu dengan bahan bakar high rankle sebenarnya. Kalori batu bara kalori tinggi. Yang ini batu bara kalori rendah.
Ya, batu bara kalori rendah ini resikonya banyak, gampang berdebu, mudah terbakar, dan sebagainya. Wah, special treatment nih Pak. Ya, sehingga strategi yang selanjutnya adalah bagaimana menjaga keselamatan ya terkait dengan safe combustion, terhadap cara cool handlingnya, dan sebagainya. Terus yang keempat yang kita kenali ya, yang kita kenali karakter dari pembangkit atau peralatan-peralatan pembangkit di FTP1 ini adalah ada beberapa bagian yang umurnya lebih pendek daripada yang standar-standar yang kita kelola sebelumnya. Baik. Sehingga apa yang penting yang harus kita lakukan adalah memperkuat assessment nih, istilahnya ya. Remaining, baik assessment itu berupa inspeksi maupun remaining life assessment, untuk mengetahui, memastikan komponen ini bertahan sampai kapan. Sehingga ketika kita sudah tahu, ya di periode berikutnya sudah disiapkan. Itu baik penggantinya atau kebutuhan repairnya ataupun overhaulnya itu sudah disiapkan. Semua aspek betul-betul diperhatikan, dikaji dalam prosesnya, sehingga sebisa mungkin dalam perjalanannya beroperasi, PLTU FTP1 ini, baik yang di Jawa maupun di luar Jawa, tetap berlangsung secara optimal. Betul. Ya. Ketika semua seperti itu sudah dilakukan, Pak, adakah tantangan atau hal lain yang kemudian dirasakan di lapangan? Ya, mungkin sebelum ke sana, saya boleh menambahkan dulu. Boleh, silakan, boleh menambahkan dulu. Tadi kenapa bisa melakukan hal-hal yang tadi ya, yang PJB 4 hal itu. Iya, bisa melakukan hal tadi. Memang kita secara organisasi, PJB itu core bisnisnya adalah memang pembangkitan ya, pengelolaan pembangkit. Core kompeten ya. Core kompeten kita adalah pengelolaan pembangkit, yang mana kita memiliki organisasi maupun infrastruktur pengelolaan pembangkit yang sangat lengkap. Yang sangat betul. Lengkap. Baik dari sisi operation, terus ada dukungan dari punya unit pemeliharaan. Betul. Terus ada di dalamnya ada tim RLA itu. Tentu. Remaining assessment. Terus ada punya satuan teknologi yang mana di dalamnya itu bisa mengkaji atau mereview hal-hal yang jadi kelemahan-kelemahan. Sehingga termasuk di dalamnya tadi eksekusinya ya. Eksekusi problem solvingnya apa, terus eksekusinya apa, bagaimana? Semua sudah terjawab. Sampai kemudian ini artinya ada tim yang sedemikian suportif, Pak. Betul. Dengan manajemen dan sistem yang sudah sedemikian tertata dan kematangan usia PJB ketika menghadapi pembangkit dengan tadi Bapak sebut memang bukan yang sesuai dengan standar Eropa yang biasa dikerjakan sebelumnya, namun bukan kemudian membuat tim itu merasa berkecil hati atau merasa kesusahan. Karena di balik setiap tantangan itu sebetulnya sedang ada proses belajar yang luar biasa ya Pak ya. Untuk naik level. Betul, iya. Terus satu hal lagi, ada infrastruktur, organisasi dan sebagainya. Betul, tentu. Yang sebelum itu kita punya tata kelola pembangkitan memang yang sudah cukup mature gitu ya, di dalam pengelolaan yang unit sebelumnya yang existing. Sehingga ketika kita mengelola unit baru yang seperti FTP ini, tinggal mengcopy gitu. Betul. Sistem itu tinggal mengcopy dan tinggal menjalankan gitu. Pengalaman adalah guru segalanya ya Pak ya? Betul. Ya. Sekalipun bertemu dengan hal yang baru, namun pengalaman itu yang membantu untuk mengarahkan. Ketika kemudian sudah berlangsung 2006, kemudian mulai beroperasi di lepas tahun 2010 ya, dan seterusnya sampai dengan hari ini. Apa yang menjadi tantangan atau mungkin harapan dengan hadirnya PLTU FTP1 tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali? Ya. Tantangannya ini Mbak, jadi seperti kita ketahui ya,
pada awal-awal beroperasi FTP1 tadi seperti performanya rendah. Betul, performance masih awal rendah. harus diakui karena memang demikian ya. kondisinya FTP. Setelah dilakukan improvement dengan strategi tadi, terbukti lah yang bahwa indikator operasi ada dua indikator utama, yaitu kesiapan pembangkit. Dalam hal ini kalau kita menyebut equivalent availability factor atau EAF, itu 2 tahun terakhir itu bisa mencapai 90%. Di atas 90%. Wow, itu luar biasa loh Pak. Itu setara dengan pembangkit-pembangkit yang Amerika, Eropa, atau Jepang. Ingat ya, dengan improvement yang dilakukan oleh PT PJB, sehingga bisa mencapai angka itu. Betul Pak? Betul. Ya. Termasuk tingkat gangguannya juga sangat minim. Sangat minim, setara juga. Luar biasa. Ya. Itu apa namanya? Dari hasil upaya-upaya kita. Terus tantangannya apa kan? Nah, ini nih Pak. Tantangannya kita harus mampu mempertahankan apa yang sudah dicapai. Performance yang ada saat ini, yang sudah meningkat ini. Betul. Harus stabil. Harus stabil. Kuncinya apa? Kuncinya apa-apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Seperti menjalankan tata kelola pembangkitan atau aset manajemen itu disiplin dilaksanakan. Disiplin. Ini pesan kunci untuk PJBers. Disiplin. Disiplin dan dipahami betul maksud dan tujuannya. Ya. Itu kunci untuk menjaga. Terus tantangan berikutnya apa gitu ya? Tantangan berikutnya setelah kita sukses yang ada di Jawa maupun ada yang di luar Jawa gitu ya. Kita harapkan memang tadi Mbak, jadi yang secara birokrasi tadi, birokrasi yang sudah dilewati, ada yang di Jawa itu sudah disederhanakan. Baik. Kebanyakan ya sudah disederhanakan birokrasinya. Betul. Dengan kontrak, aset manajemen kontrak. Betul. Bagaimana dengan yang di luar Jawa, Pak? Ada beberapa yang apa namanya? Contoh yang di luar Jawa, tetapi begitu operasi itu langsung aset manajemen kontrak juga. Ada birokrasi yang sederhana. Ya. Ini saya ambil contoh mungkin di Tenayan gitu ya. Di Tenayan. Berpengalaman dari Jawa. Kalau di Jawa tadi ada delay. Betul. Tapi yang di Tenayan ini direct gitu ya. Direct. Sehingga improvementnya juga bisa lebih cepat dibanding. Harus diakui memang ya. Iya. Terus ada juga yang saya kasih contoh itu memang ada yang unit-unit yang memang kapasitas kecil itu pada saat ini masih kontraknya belum aset manajemen kontrak. Baik. Yang mana memang masih ada birokrasi murni dari pemilik ya. Ya, kecepatan eksekusi, kecepatan pengambilan keputusan itu performanya sudah baik sih sebenarnya. Betul. Tapi tantangannya adalah potensinya itu bisa lebih baik lagi dan kita harapkan karena dengan proses yang lebih sederhana tadi tentunya bisa lebih efisien lagi dari sisi pengelolaan. Saya kira itu Mbak. Luar biasa. Tantangan berikutnya. Ke depan akan ada amanah yang lebih besar yang diterima oleh PT Pembangkitan Jawa Bali dengan usia yang semakin matang. Apa yang menjadi harapan dari Direktur Operasi 2, Pak Rahmun Indarto, untuk PJB, untuk PLTU yang dikelola oleh PJB, atau mungkin juga pembangkit-pembangkit lain yang dikelola oleh PJB, supaya tetap memberikan layanan yang terbaik dengan keandalan yang prima dan luar biasa. Ya. Ada dua hal yang kita untuk PJBers ini ya. Untuk PJBers, pesan untuk PJBers. Terhadap pembangkit-pembangkit yang sudah kita kelola saat ini. Existing pembangkit. Kita harus menjaga performa. Ya. Tapi dengan terus kita belajar. Disiplin. Konsisten. Betul, seperti itu. Kalau performan pembangkit-pembangkit yang existing kita kelola ini, yang kita kelola sekarang, kita tetap jaga baik, kita diharapkan dengan mudah
bisa mendapatkan jas pengelolaan pembangkit-pembangkit yang baru nantinya. Betul, ya. Tentu Ya. kepercayaan. Baik itu yang memang dibangun sendiri oleh PLN pada saat ini yang sedang ongoing, betul, maupun pembangkit-pembangkit yang tidak dimiliki oleh PLN swasta ya, yang dimiliki oleh swasta, bahkan pembangkit-pembangkit lain di luar negeri yang kita harapkan. Luar biasa. Iya. Ini pesan cinta untuk seluruh PJBers yang ada dan menyaksikan acara hari ini dan sekaligus menjadi semangat bahwa sekalipun tantangan yang dihadapi itu tidak mudah, selama kita punya kemauan yang sedemikian keras, belajar dari pengalaman yang sudah ada, jangan segan untuk bertanya kepada senior-senior yang sudah mengalami lebih dulu. Insya Allah akan ada jalan, insya Allah akan ada solusi untuk bisa mengatasi hingga tuntas. Dan satu hal yang tadi saya sangat tertarik yang disampaikan oleh Pak Rahmanu adalah kepercayaan itu didapatkan bukan sebagai hadiah, namun berangkat dari reputasi yang dijaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa hari ini. Senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak. Salam sukses untuk kawan-kawan tentunya di Divisi Operasi 2 untuk memberikan yang terbaik untuk PJB. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Pak. Jaga kesehatan selalu Pak. Terima kasih dan sampai jumpa di episode PJB Pod selanjutnya. Terima kasih.